Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 87,6 Unima FM Hits favoritmu. Kriwatu Dima, selamat datang di Unima Talk Show. Kali ini bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Yang bahasnya tema kita kali ini menarik sekali, bersinergi menjaga kestabilan sosial dan ekonomi pasca Idul Fitri. Oh iya, Ferry mengucapkan maaf lahir batin buat Kriwatu Dima, dan semoga kita kembali ke ini ya, ke hal-hal yang baik lagi ke depannya. Amin ya. Ya, masih seneng banget. Kita baru saja merayakan Hari Raya Idul Fitri 2024, Kriwatu Dima. Tidak dipungkiri, saat menjelang Idul Fitri lalu, terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga, serta kekhawatiran akan meningkatkan kriminalitas ketika mudik lebaran ini ya. Nah, yang pastinya gimana sih dampak arus mudik dan juga balik saat Idul Fitri ini terhadap kestabilan sosial di masyarakat? Dan apakah nanti bakal ada perbedaan dalam pola konsumsi masyarakat sebelum dan pasca Idul Fitri? Itu semua bakal dibahas sama narasumber kita dari anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kali ini aku nyapa dulu ya. Assalamualaikum. Luar biasa ganteng sekali hari ini. Waalaikumsalam. Ada Pak Joni, Pak Joni Kristianto, anggota Komisi ADPR di Jawa Tengah. Pak Joni, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Luar biasa sekali Pak Joni hari ini dengan dressnya adalah batik. Luar biasa sekali. Batik warna hijau, karisma Pak Joni langsung keluar ya. Pak Joni mudik? Alhamdulillah Mas, kemarin ya ke Wonosobo, ke asalnya istri ya, dan anak-anak kangen sama kakek neneknya, lalu pengen pulang gitu. Pak Joni pasti di sana sudah ini ya, sudah langsung bersilaturahmi juga dengan keluarga-keluarga di sana. Alhamdulillah sudah. Sudah ke pasar juga Pak, di pasar Wonosobo? Enggak, saya dekat sini kok, dekat. Dekat perbatasan dengan Kabupaten Magelang. Oh, jadi, gitu. Desa Tanjung Anom, Kecamatan Kepil, jadi dekat itu. Oh, dekat sekali ya Pak, ya. Dekat dengan masih dekat. Oke lah, Pak Joni, selamat datang di Unima FM ini. Alhamdulillah. Nanti kita juga masih menunggu narasumber lagi yang lainnya yang sedang on the way ke Unima FM ini ya. Buat kalau tadi pengen gabung, silakan yuk di WhatsApp Unima FM 0811 2533 876, Instagram di @876unimafm. Kita juga live Instagram di situ dan juga di streaming unimafm.com. Oh ya, Kriwatu Dima, jangan lupa dong buat yang pengen banget untuk update informasi terbaru tentang Provinsi Jawa Tengah, kamu bisa akses di websitenya diskominfo.jatengprof.go.id, Twitter @kominfo_jtg, Instagram @kominfo.jateng, Facebook diskominfo.jateng, dan juga YouTube-nya adalah Kominfo Jateng. Pak Joni, ini menurut Pak Joni sendiri bagaimana sih dampak arus mudik dan balik saat Idul Fitri terhadap kestabilan sosial di masyarakat? Menurut Pak Joni seperti apa? Mas Ferry juga kerabat Unima. Lebaran itu sesuatu kejadian yang berulang setiap tahun. Jadi tanda-tanda atau indikator-indikator yang muncul pun sebenarnya juga hampir berulang di setiap tahun. Itu bukan sesuatu yang berlangsung secara tiba-tiba kan, tidak. Semuanya direncanakan betul. Baik direncanakan oleh pemerintah dalam proses arus mudik, arus balik, termasuk segala rincian yang ada di dalamnya, bagaimana pengaturan lalu lintasnya, bagaimana penyediaan BBM-nya, bagaimana kemudian rest areanya, dan hal-hal yang lain. Termasuk di dalamnya juga disediakan oleh pemerintah bagaimana kemudian tentang stabilitas harga. Jangan sampai kemudian terjadi inflasi yang berlebihan, karena sama-sama kita ketahui bahwa Idul Fitri itu bagi kita seperti pesta kan begitu. Semua orang kemudian menyediakan berbagai hal itu agak lebih dibanding hari-hari biasa. Kita bisa melihat di tiap-tiap rumah itu minimal ya, kita berbicara tentang kacang tanah goreng, ada juga yang mete, kemudian minumnya sirup-sirup kan gitu, dan yang lain-lain. Itu sesuatu yang lebih.
Untuk itu bahwa kemudian kita ngomong berbicara stabilitas sosial yang perlu kita cermati di sini adalah bahwa ada satu budaya di antara kita yang mungkin perlu juga untuk kita cermati, bahwa ternyata orang-orang kita itu menganggap bahwa bekerja 1 tahun itu untuk dihabiskan di hari Lebaran ini, kan begitu. Hanya ketika nanti selesai Lebaran, setelah bermaaf-maafan, Idul Fitri, ternyata dompetnya juga Idul Fitri itu. Betul. Dompetnya gantian juga Idul Fitri di situ. Nah, disinilah yang kemudian seringkali bahwa permasalahan-permasalahan seperti ini berulang setiap tahun dan akhirnya juga membawa dampak secara sosial bagi kita. Ketika dompet Fitri, ada teman, yuk ikut kerja ke kotaku saja, di sana seperti akhirnya jadi urbanisasi lagi di sana. Terjadi urbanisasi lebih besar kan gitu. Akhirnya tenaga kerja yang ada di wilayah pedesaan juga ketarik ke kota-kota besar dengan adanya iming-iming bahwa di sana bisa loh nanti kita mengumpulkan uang banyak misalnya begitu. Dan itu juga akhirnya ya ketika berbicara tentang stabilan sosial agak merepotkan di situ. Kita berharap bahwa sebenarnya kestabilan sosial yang ada di antara kita adalah bagaimana dalam proses Idul Fitri, kemudian proses mudik itu di situ ya suatu kegembiraan saja bahwa kita bisa berkumpul kembali dengan orang-orang yang kita cintai, teman-teman masa kecil kita yang sudah tersebar kemanapun bisa bertemu, bisa saling ketawa-ketawa, dan tentunya juga kebudayaan-kebudayaan di luar masa kecil kita, di wilayah lingkungan desa kita, kemudian jangan sampai dikotori juga dengan kebudayaan-kebudayaan di wilayah-wilayah yang sudah menjadi tempat mukim kita selama sepanjang tahun. Contoh misalnya Lebaran, pesta miras itu kemarin ada itu terjadi di beberapa tempat itu terjadi pesta miras. Lalu kemudian Lebaran muncul model tawuran gangster-gangsteran kan gitu. Termasuk salah satunya mungkin meskipun dianggap sebagai suatu tradisi, kemarin sempat terjadi di wilayah Magelang ya. Itu ketika itu balon udara itu membakar, membakar rumah, membakar mobil, seperti hal seperti itu. Mulai harus difikirkan bahwa sesuatu yang memang itu bersifat memisahkan atau berbahaya bagi lingkungan untuk dapat dikurangi. Tapi alhamdulillah Mas, mungkin kalau kita berbicara peradaban kita udah agak naik sekarang ini. Kemarin di desa istri saya itu yang namanya petasan juga nggak banyak. Lalu balon udara juga nggak banyak lagi. Lalu pesta minuman keras tidak ada. Artinya bahwa kita mengalami suatu peningkatan peradaban kehidupan kita. Ternyata menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Tentu harapan kita bersama-sama kerabat Unima bahwa di Lebaran ke depan pun kita masih bisa bertemu dengan keluarga kita kembali, bersama-sama berkumpul kembali dalam suasana yang tentu harapannya lebih baik. Di mana di situ nanti keakraban sosial itu bisa menjadi satu hal yang menyenangkan bersama-sama kita dan menjadi kenangan yang baik. Begitu Mas Ferry. Tadi Pak Joni mengatakan bahwa ada tradisi-tradisi yang ada di masyarakat yang mungkin untuk saat ini belum bisa digeser ataupun juga dihentikan ya Pak. Seperti tadi balon gitu kan Pak ya. Nah, ada yang aku lihat di postingan di medsos, salah satu medsos yang terbesar di Magelang ini mengatakan bahwa kok tradisi terus ya dari tahun ke tahun ada balon udara yang juga mengakibatkan salah satu rumah hancur, terus juga menimpa mobil. Nah, menurut Pak Joni apakah itu bisa dihilangkan gitu Pak? Karena ada yang mengatakan bahwa ini tradisi kok dari turun temurun zaman dulu. Kalau Lebaran nggak ada seperti mercon ataupun juga balon udara yang diterbangkan itu nggak kerasa Idul Fitrinya. Gitu. Paradigma masyarakat seperti itu Pak di luar sana. Tradisi pun ada titik mulainya. Sebelum orang-orang membikin balon udara itu pun pasti ada satu masa mereka tidak bikin.
Lalu ada 1-2 orang memiliki gagasan, waktu itu dipikirnya gagasan yang bagus. Ya. Bagaimana kemudian bisa menerbangkan balon-balon udara ini, gitu. Balon-balon udara ini menjadi satu atraksi yang bagus, kan gitu. Yang tentunya bahwa saat itu dipikirkan bahwa ketika nanti bahan bakarnya habis, dia akan kempes dan turun sendiri, dan itu tidak berbahaya, kan begitu. Pada waktu itu, di mana pemukiman belum padat. Setuju. Di mana pada waktu itu pengetahuan teknis mereka bikin balon itu juga belum sehebat sekarang. Sekarang balonnya gede-gede. Dulu kan kecil-kecil itu, hanya mirip lampion tapi bisa terbang gitu aja, kan begitu. Sekarang udah gede-gede sekali. Artinya bahwa ketika itu dirasakan memang sudah ada satu dampak yang membahayakan. Tentu tradisi-tradisi seperti itu bisa kemudian pemerintah desa, dalam hal ini sebagai pemerintahan terkecil di negara kita, lalu kemudian dari kepolisian melalui Babin Kamtipmasnya atau TNI dari Babinsanya bisa mulai kemudian memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa tidak kemudian harus selalu seperti ini. Tentu ayo bikin kreativitas yang baru, yang lain. Tidak harus kemudian di situ adalah balon udara, kan begitu. Sesuatu yang itu bisa menyenangkan bersama-sama itu apalagi. Ya tentu ya harus sesuai situasi dan kondisi sekarang, di mana pemukiman semakin padat, lalu juga di dalamnya di sini adalah beberapa hal yang tidak perlu dilakukan ketika menerbangkan seperti itu, masuk diisi petasan. Iya, di pesan rentengan lu Pak ya. Malah nggak seru itu ya. Diisi petasan gimana gitu. Jadi lebih baik istilahnya diubah aja Pak ya, dengan mungkin kegiatan yang lebih bermanfaat untuk sekitar ya Pak ya. Iya betul Mas ya. Apalagi kalau kita melihat kayak petasan itu, kita kan juga pedesaan kita itu sekarang sudah banyak warga negara senior, dalam arti di sini adalah lansia-lansia banyak. Kan gitu. Itu tentunya juga ketika dimainkan sampai tengah malam sampai pagi lagi, itu kan juga membuat orang tidak bisa istirahat, kan gitu. Dan kalau saya sih menganggap level kita itu ya dalam hal petasan masih mungkin 50 tahun yang lampau, kan gitu. Tinggal kalau memang mau sekalian bikin, ya ayolah agak modal sedikit itu, pakai model seperti pesta kembang api, tapi kan paling-paling cuma sebentar, 10 menit 15 menit mengesankan, bagus-bagus selesai, kan gitu. Tapi ada kesan di situ, daripada cuma suara dor tanpa putus-putus. Apa kesannya? Enggak, kesannya apa coba? Enggak ada kesan, kan gitu, enggak ada kesan gitu. Bagi baik mungkin terbukti yang menyulut aja juga lari jauh kok, kan gitu. Kalau memang daripada enggak pengen lari jauh, ya nyurutnya yang kecil aja, kan begitu. Setelah nyurut larinya kenceng, banter kan gitu ya. Iya, betul sekali ya. Oke, Mas Ferry. Oke, selamat datang untuk Dr. Andes Haji Sunarno. Masya Allah, luar biasa sekali hari ini. Pak Narno, Assalamualaikum, sehat Pak Narno? Waalaikumsalam, Mas Ferdi. Mohon maaf lahir batin Pak Narno ya. Sama-sama. Orang tua banyak salahnya ini. Yang muda lebih banyak salah. Ya Pak Narno, selamat datang di PFM ini. Kita sedang membahas tentang bersinergi menjaga kestabilan sosial dan ekonomi pasca Idul Fitri ini Pak Narno ya. Tadi sempat dijelaskan sama Pak Joni tentang bagaimana sih dampak arus mudik dan balik saat Idul Fitri ini terhadap kestabilan sosial di masyarakat. Pak Narno, menurut Pak Narno sendiri, bagaimana sih dampaknya Pak untuk kestabilan sosial di masyarakat ini? Oh iya, jadi menurut hemat kami ini Mas Ferdi, banyak menguatkan ya dengan adanya mudik ini, baik itu mudik maupun kembalinya, arus balik ini. Di tengah-tengah masyarakat sangat dirasakan tali silaturahmi saling dikuatkan dari forum itu. Kemudian silaturahmi kan menguatkan persahabatan dan persaudaraan. Betul. Kemudian juga menumbuhkan kegiatan sosial
di tengah-tengah masyarakat saling bagilah. Artinya yang mudik ini kan saling membagi apa yang telah mereka peroleh di rantauan ya, ini kepada sanak keluarganya. Ini kan saling menguatkan. Yeah. Silaturahmi, bidang ekonomi, di bidang sosial, saling semakin kuatlah kehidupan sosialnya, saling menghargai, saling menguatkan. Jadi budaya ini saya kira banyak positifnya. Ketika sudah lama ndak ketemu itu ada hal yang positif lah menurut kami. Kemudian di bidang ekonomi juga secara nyata telah menguatkan di bidang pariwisata, karena mereka tidak hanya mudik tapi juga berwisata. Ya betul. Dan ini di Jawa Tengah ini banyak destinasi wisata yang dikelola oleh desa, ya, karena ada desa wisata. Kita memberikan perhatian pada desa wisata. Ini sedikit banyak digerakkan oleh para pemudik ini. Mereka kan butuh makan, butuh penginapan, butuh macam-macam lah, sektor dari berbagai bidang bisa terjadi di situ. Nah, ini jelas positif. Menurut hemat kami demikian, Mas Ferdi. Mempererat silaturahmi yang sudah lama nggak ketemu jadi ketemu gitu Pak ya, bercengkrama juga dengan saudara, terus juga bisa meningkatkan dari sektor pariwisata ya Pak ya, karena banyak berbondong-bondong balik ke Jawa Tengah gitu Pak. Otomatis pariwisata jadi naik lagi, jadi tumbuh berkembang ya. Iya, dari catatan kami, ada destinasi di Jawa Tengah yang menonjol. Contohnya di Borobudur, ini dari tanggal 10 sampai 15 kemarin tercatat 63.000 kalau tidak salah. Ini kan cukup signifikan. Belum di destinasi wisata yang lain. Kemudian di Jawa Tengah Barat itu mana itu? Purwokerto itu mana? Batu Raden itu sekitar 35.000 catatan kami. Di teman-teman yang 30, tapi yang paling banyak Borobudur mendapat perhatian dari wisatawan. Gimana Mas? Siap. Selamat datang juga buat Pak Sukardiono, akrab kita sapa Pak Godres dari anggota Komisi A DPR di Jawa Tengah. Pak Godres, Assalamualaikum Pak, mohon maaf lahir batin Pak Godres. Waalaikumsalam Mas Ferdi, semangat pagi. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan Mas Ferdi dan semua pendengar sahabat Unima FN diberi kesehatan, dilapangkan rezekine. Amin, amin. Dan semangat untuk menyongsong setelah Lebaran. Siap, Pak Godres semangat juga ya Pak ya. Siap. Tadi Pak Joni, Pak Narno juga sudah memberikan statement tentang kestabilan sosial. Menurut Pak Godres sendiri seperti apa Pak? Arus balik dan juga arus mudik dan arus balik ini seperti apa Pak nanti? Momen Lebaran ini kan momen yang ditunggu-tunggu mayoritas masyarakat Indonesia, juga wabil khusus masyarakat Kabupaten Magelang, karena momen yang sangat luar biasa, yang mana di Hari Raya Idul Fitri masyarakat Kabupaten Kota Magelang yang merantau di luar kota se-Indonesia, bahkan yang di luar negeri itu nunggu-nunggu untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Nah, itu sangat luar biasa efeknya. Mereka dari luar daerah, luar negeri pulang ke Magelang itu juga sangu Mas Ferdi. Jadi pulang membawa uang. Tadi udah dipapar ke Mas Joni, Pak Haji Sunarno, balik ning Magelang itu dia nggawa sangu, berwisata. Bali mengko ya seh nggawa oleh-oleh, akan nglarisi produk-produk lokal dari Kabupaten Magelang. Dari sisi ekonomi itu sangat luar biasa. Nah, kesiapan kita, baik itu pariwisata maupun itu kuliner ataupun yang lain, itu yang perlu ditingkatkan hingga
para sahabat-sahabat kita di rantau ketika pulang bawa oleh-oleh itu kualitasnya juga bener-bener ngangeni, punya kualitas. Jadi di sana yang dibawain oleh-oleh iki kangen. Oleh-oleh Gedhuk Magelang di, oleh-oleh Selondok Magelang di, oleh-oleh Salah Pondok Magelang, ya itu akan menjadi geliat ekonomi di Magelang. Kalau dari sisi stabilitas nyampe hari ini di Kabupaten Kota Magelang itu sangat kondusif. Jadi saya tuh sering berpikiran gini malah, kalau di jalan raya macet, saya itu berucap alhamdulillah. Kenapa Pak alhamdulillah? Itu pertanda geliat ekonomi hidup, pertanda perekonomian, tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kota Magelang meningkat. Kalau nggak duit kan mungkin keluar, Mas Wadi. Yeah. Jadi itu salah satu efek dari geliat ekonomi. Kalau macet itu ya ada alhamdulillah. Jangan dilihat dari sisi negatifnya. Biasanya udah pada ini ya, pada langsung naik darah gitu. Oh, macet, waduh gimana ini? Pertanda ekonomi geliat. Yang di rantau pulang berarti membawa uang, tidak menyangsarakan yang di rumah. Gitu. Kalau kita lihat di tempat-tempat wisata, hampir semua tempat wisata di Kabupaten Kota Magelang itu penuh. Yang ada di Kota Magelang ada Kiai Langgeng, yang Kabupaten Magelang ada Borobudur, Ketepas, Tol Kayangan, Van Java mana itu? Nepal Van Java. Yes. Itu semua jalan yang ke sana itu macet. Bahkan di hari-hari kerja seperti ini aja masih banyak pengunjung yang datang. Nah, ini kan efeknya berarti Magelang itu mempunyai daya tarik tersendiri. Jadi emang seperti Pak ya, ada plus minusnya gitu Pak ya, tentang ini ya Pak ya. Plus baru minus. Plus minusnya ya. Plusnya double bahkan triple. Tetap surplus gitu. Benar juga ya Pak ya, mendatangkan rezeki banyak bagi mungkin UMKM yang ada di Magelang dan di Jawa Tengah ini pastinya Pak ya. Pak Narno dan juga Pak Godes dan juga Pak Joni, kita tidak bisa memungkiri bahwa ketika arus balik otomatis mungkin si pemudik ini membawa sanak saudaranya ke perantauan gitu. Nah, gimana Pak agar hal itu tidak terjadi itu seperti apa Pak? Harusnya seperti apa gitu? Ya, ini suatu pergerakan secara alami ya. Tapi perlu diingat bahwa ketika kita kembali ke ibu kota, katakanlah ke Jakarta, tanpa mendapat pembekalan yang cukup, itu ternyata di sana juga tidak mudah. Dalam hal ini dia punya keterampilan apa, punya modal skill apa ya. Jadi hendaknya agar tidak terjadi urbanisasi, ini di daerah itu mesti para kepala daerah harus bagaimana bisa menarik agar para pencari kerja ini bisa membuka lapangan kerjanya di daerahnya masing-masing. Sedikit mengurangi kalau gitu. Kalau kemudian tidak ada satu pengaturan yang jelas, ya orang akan berbondong-bondong ke ibu kota dan akhirnya di ibu kota kan juga tidak mudah. Di sana juga kalau tidak punya keterampilan kan akhirnya menjadi beban. Ya, banyak yang berhari, berbulan-bulan belum dapat pekerjaan, menjadi beban saudaranya dan sebagainya. Nah, untuk ini bagaimana kita pemerintah daerah merencanakan membuat daya tarik tersendiri. Pokoknya di bidang pariwisata kita memiliki potensi desa wisata ini bagaimana dikelola. Kemudian kita di desa punya BUMDes ya. BUMDes bagaimana bagaimana para pemuda itu bisa menangani BUMDes dengan manajemen yang baik. Sebenarnya banyak peluang-peluang ya di daerah itu. Asal ya harus kreatif. Jadi hendaknya bagi harus betul-betul menyiapkan diri. Bukan berarti melarang, bukan. Tapi kalau kita berniat ke kembali ke Jakarta atau ke kota-kota besar, kita harus punya bekal yang cukup. Gitu.
Pak Joni, tadi kan juga sempat mengatakan ada arus urbanisasi itu tidak bisa dielak lagi, Pak ya. Ada yang bawa saudara-saudaranya untuk ikut ke perantauan, untuk adu nasib istilahnya ke Jakarta mungkin dan sebagainya, kota-kota besar gitu. Pendapat Pak Joni seperti apa? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah di Jawa Tengah sendiri lah, Pak ya, untuk agar tidak terbawa suasana urbanisasi terus ke kota-kota besar gitu, Pak ya? Ya, kerabat Unima yang pada pagi ini mendengarkan perbincangan ini, saya itu pernah membeli tanaman hias itu dari wilayah Kecamatan Wadas Lintang, Wonosobo. Saya pernah membeli ayam, hias begitu, itu dari daerah Muntilan. Artinya bahwa ekonomi kreatif yang tentunya secara harga itu atau secara ekonominya itu kemudian bagus, itu tidak lagi dibatasi oleh tempat-tempat tertentu. Kita bisa membayangkan bahwa misal ayam hias lah. Ayam hias itu kalau kita lihat ayam itu betina itu bertelur setahun 2-3 kali. Sekali bertelur bisa kira-kira 8-10 butir kan gitu. Ketika kemudian dari satu betina itu menghasilkan dalam 1 tahun kira-kira sekitar 16 ekor anak, 1 ekor anaknya itu senilai 50.000 saja, nggak usah mahal-mahal. Karena kalau kita di pasar pasar Muntilan itu, di pasar Muntilan itu 1 ekor ayam berkisar baru berapa hari itu kan harga sekitar 50.000 itu. Sekitar 50.000 itu 1 ekor sudah kelihatan bisa menghasilkan sampai 800.000 rupiah. Posisi anak-anak belum sampai pada tingkat menjelang dewasa ayamnya. Kalau dewasa udah beda lagi. Karena begitu dewasa ngomong ke berkisar itu bisa harganya kurang lebih 1 juta atau bahkan bisa lebih kan gitu. Artinya ekonomi yang kreatif yang tentunya membutuhkan lahan akan sangat sulit dilakukan di perkotaan. Nah, tinggal sekarang terbukanya informasi bahwa para kerabat Unima melihat sekarang misalnya ayam Polandia lagi laku, ayam berkisar sedang laku. Mungkin ayam batik Itali sedang laku atau yang lain, tinggal sekarang kan bermain bagaimana menggunakan media-media sosial itu untuk kemudian menjadi sarana mengais rezekinya kan begitu. Ya memang kita bicara di tingkatan kota sekarang pun juga terjadi pergeseran. Industri kita itu sekarang sudah tidak lagi di perkotaan. Seperti misalnya di Jakarta pun itu industri itu ya di Bekasi, di Karawang kan begitu. Lalu di Tangerang, kalau di Jawa kemudian di Jawa Tengah itu bergeser ke Brebes sampai Kabupaten Batang itu bergeser ke pinggir-pinggir semua. Dan tentunya ya ini mungkin juga satu naluri bagi manusia. Ya ketika dewasa mungkin dia menginginkan ya harus pisah dengan induknya kan begitu ya, dengan orang tua, mencari pengalaman dan lain-lain itu baik. Tetapi tentu kami berharap bahwa mentalitas dari kerabat Unima itu bisa lebih ke entrepreneurnya kan gitu. Kalau ingin kaya ya berdagang gitu. Karena kalau bekerja itu dengan pendapatan yang rata tiap bulan seperti itu saja ya tentu panjenengan berharap bahwa ada sebuah keinginan kesejahteraan ya tentu agak jauh. Paling-paling tiap tahun nanti demo tentang UMR kan begitu. Tetapi sangat berbeda ketika berbisnis. Berbisnis itu bisa dikatakan ya hanya langit batasnya kan begitu. Ketika suatu usaha bisa berkembang bagus tentu sampean bisa mendapat kesejahteraan yang memang diinginkan atau bahkan ketika oleh Gusti Allah itu lalu kemudian diberikan lebih kan begitu, itu bisa tak terkira. Kita mengenal banyak potensi-potensi di Magelang. Di Magelang banyak potensi airnya bagus, berarti perikanan. Ya kalau bermain ikan hias,
Bukan kemudian saya ngomong ikan konsumsi nggak bagus, bukan. Karena ikan konsumsi itu kalau tidak masih besar-besaran, kita pastikan range keuntungannya pasti kecil. Karena ketergantungan pakan, lalu kemudian listrik dan lain-lainnya itu agak berat. Kecuali besar-besaran sekalian, cari tempat yang strategis, yang airnya nggak usah disedot tapi sudah bisa mengalir sendiri karena titiknya itu ada di bawah, dan misalnya untuk pakannya itu bisa pakai peralatan yang lebih efisien, itu memang bisa. Tetapi kalau hanya sekedar kolam 5x10 hanya ada 2 begitu, ya tentu kita berbicara pasti marginnya akan tipis sekali. Sangat berbeda ketika misalnya mainnya koi, atau misal main ikan emas kan itu, atau main ikan cupang. Ini kan nggak salah ada lomba cupang ini kalau nggak salah ini. Oke. Di Magelang ini. Festival cupang berarti Pak ya? Ikan cupang ya Pak ya? Agak gede nih kayaknya. Coba kita lihat. Jadi memang kreatif harus mulai dituntut juga sih Pak untuk berpikir kreatif, untuk juga kalau ada ide-ide yang udah di benak di pikiran kamu tuh harus segera dilakuin. Action itu number one. Di Kota Magelang. Di Kota Magelang Pak? Ya. Wow. Magelang Aquaculture Kontes Gupi Jawa. Oh, Gupi. Gupi. Wow, keren juga Pak ya. 20 sampai 21 April berarti Sabtu Minggu besok ya. Lokasinya di Gedung Loka Budaya Kota Magelang, Dr. Andes Sukemin Adi Wiratmoko. Sebelah mana itu? Di Loka Budaya. Oh, Loka Budaya. Tengah berarti di. Nah, kan gitu. Nah, ini ada beberapa kelas, lalu ya hadiahnya juga lumayan ini. Hadiahnya cukup besar. Jadi emang harus ada geliat seperti itu Pak ya, kreativitas. Kita bayangkan juga, sekarang kita beli misalnya kita beli bandeng 1 kilo anggap saja 60.000 gitu, 1 kilo. Lah kalau gupi 1 kilo isinya berapa? Wah, banyak sekali. Kecil-kecil loh. Kan begitu. Gupi 1 kilo isinya berapa? Kalau misalnya gupi 1 laku Rp500 saja, itu 1 kilonya banyak itu. Nah, ekonomi seperti ini yang sering kali kan luput dari kita. Padahal kalau kita ngomong, kita yang beberapa tempat punya kelebihan di airnya. Begitu. Pak Joni, ini ada respon juga dari Krewatu 5. Berkaitan dengan tadi tentang festival tentang balon udara ya Pak ya. Terima kasih buat Ulul Widya dari Magelang, mengucapkan minal aidin wal faizin buat narasumber sehubungan dengan kebiasaan balon udara di wilayah. Bisa tidak sih Pak, jika di Magelang ini disediakan wadah untuk kreativitas balon udara seperti di tempat asal istri Bapak di Wonosobo dengan festival balon udaranya? Kemungkinan berikutnya tentang kebiasaan takbir keliling yang tahun ini ada pembatasan. Satu lagi tentang pasar, keramaian di pasar sudah seperti hari-hari biasa lagi Pak. Bagaimana ya biar pasarnya ramai terus? Singkat saja Pak Joni. Kalau untuk festival balon udara itu kalau di Wonosobo di sana menjadi program. Nah, tinggal di Kabupaten Magelang ada nggak yang memprogramkan? Apakah itu desa ataukah itu dari pemerintah kabupatennya? Itu ada nggak yang memprogramkan? Karena kalau seperti di Purworejo yang tahunan itu festival layang-layang, nah itu ada, kan itu yang tentunya bagaimana kemudian ada yang memprogramkan itu. Kalau dia memprogramkan kemudian menjaga keamanannya dengan baik, itu tentu sangat baik sekali. Kemudian yang terkait yang kedua itu tentang apa tadi yang kedua? Tentang pasar Pak. Bukan toh, sebelum pasar. Bentar. Tentang takbir keliling. Takbir keliling kalau kita amati sih mana sih yang masa ada pembatasan? Kayaknya nggak ada paham nih Mbak Ulul Widya. Kemarin sempat ada juga sih Pak yang di daerah Gulon Salam itu terjadi kemacetan yang sangat luar biasa dan akhirnya ada pengalihan rute mungkin ya Pak ya. Itu mungkin betul dalam arti bagaimanapun waktu-waktu takbir keliling itu juga waktu bersamaan dengan waktu moda transportasi proses mudik. Tentunya kita tidak ingin menjadi bagian dari permasalahan kemacetan. Maka kalau takbir keliling ya sudah disepakati saja jalurnya yang bukan jalur-jalur menambah kemacetan. Kan begitu. Cuman kemarin di Wonosobo kita terutama di desa saya kemarin, desa istri saya itu ya memang takbir kelilingnya terganggu kalau kita. Hujan deras dan mati lampu lah, itu jelas kalau itu
Itu jelas itu. Jadi bukan Sudah tidak bisa dibatasi sama Allah lewat cuaca itu. Dan kalau untuk terkait dengan pasar, ini harga komoditas lagi bagus, Mas. Kalau tidak salah, kalau kita lihat di channel YouTube Benix itu, harga coklat yang semula 20 sampai 30 ribu biji coklat itu per kilo, sekarang sudah tembus 95 ribu. Wow. Dan karena kegagalan panen di Ghana dan di Brasil, itu dalam waktu dekat akan naik jadi 135 ribu. Lalu kemudian harga kopi robusta yang campur kecil, gede, pecah dan macam-macam itu masih campuran itu. Walaupun ada beberapa persentase kerusakan hanya 15% gitu, sampai 15%, itu harga sudah 70 ribu. Artinya harga komoditas sedang bagus. Orang-orang dari Nepal, Van Java banyak yang sedang kaya sekarang. Yang nanam loncang. Iya. Sedang kaya semua itu. Sekarang artinya bahwa sekarang bagus. Kalau masalah pasar kemudian menjadi sepi ya karena dari kebun sekarang kita itu langsung muater langsung ke pasar-pasar di wilayah tujuan, tidak mampir ke pasar-pasar lagi. Karena ya memang kalau soal pasar sih kita di Magelang itu juga, kalau Magelang saya kurang paham ya. Itu yang jelas kalau di Wonosobo model kan pasaran. Oh ini pasar legi, ini pasar apa ya memang 5 hari sekali baru rame. Oke. Itu Mas Ferdi. Terima kasih ya buat Mbak Ulul Widya dari Magelang ya. Oke. Aku mau ke Pak Kudres ya Pak ya. Iya. Pak, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya boleh ya Pak ya. Ada nggak sih Pak perbedaan yang dalam pola konsumsi masyarakat sebelum dan pasca Idul Fitri ini Pak, menurut Pak Kudres sendiri? Ini pertanyaan yang menyenangkan, Mas. Sebelum dan sesudah Idul Fitri untuk konsumsi masyarakat Indonesia, itu tadi saya utarakan bahwa momen Lebaran itu momen yang ditunggu-tunggu. Kalau boleh saya bilang itu pesta rakyat, pesta raya, bang, tidak hanya pesta tok, pesta raya rakyat Muslim. Juga yang di Kabupaten Magelang. Waktu sebelum Lebaran, konsumsi biasanya meningkat untuk berbuka puasa. Wong poso, beda karo menu biasanya. Yeah. Itu sudah, walaupun menurut agama mestinya tidak harus seperti itu, tapi misalnya yang ada seperti itu ya ada baiknya. Karena kalau kita maknai yang benar seperti petuah nenek moyang kita, lah nek poso iki kudu wis nyiapke 11 bulan sangune dinggo poso sesasi. Nah cuman sekarang ini puasa itu ya baru nyari sangu. Nah, ini yang perlu dirubah pola pikirnya. Dan setelah lebaran konsumsi yang banyak cari itu mesti oleh-oleh dari rantau atau yang pulang. Lah sanak keluarganya ini pengen memberi oleh-oleh teman-teman yang dirantau di sana. Nah ini jadi konsumsi cenderung yang mayoritas itu oleh-oleh. Ini juga sangat menarik. Kalau tadi dipapar ke Mas Joni yang efeknya dengan urbanisasi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat kita dirantau, lumayan sukses atau sukses pulang kampung ngajak sanak familinya ke kota besar, baik itu di Jakarta, Tangerang, Bekasi maupun di Surabaya. Padahal kesiapan lapangan kerja di sana belum ada. Kesiapan tempat tinggal aja rata-rata masih kontrak atau kos. Ini kan akan menjadi beban kota tujuan. Nah, akan lebih baik kita ciptakan lapangan kerja di desa-desa kita. Nah, ini yang perlu dirubah mindsetnya. Kita sekolah, kita kuliah, itu mindsetnya tidak untuk mencari kerja, tapi untuk menciptakan lapangan kerja. Lah mindset ini yang perlu dibangun. Karena yang namanya bisnis, yang namanya usaha itu tidak untuk dipelajari, tapi untuk dicoba dan dilaksanakan. Lah mindset seperti ini yang harus ditanamkan ketika kita punya anak-anak di bangku sekolah maupun di bangku kuliah. Kalau dulu kan nang sekolah sing dhuwur, syukur kuliah sok dadi pegawai ini dadi
pejabat inilah. Sekarang ini mindsetnya ini yang dirubah. Sekolah usai dhuwur, setelah usai bisa menciptakan lapangan kerja. Paling tidak untuk dirinya sendiri, syukur-syukur untuk keluarga dan lingkungannya. Ini yang akan lebih menarik. Nah ini merupakan Lebaran ini merupakan apa ya? Anugerah, merupakan rezeki nomplok bagi masyarakat Kabupaten Magelang. Melihatkan ekonomi UMKM, melihatkan transportasi, pariwisata, dan yang tidak kalah pentingnya adalah ketemu sanak saudara dalam kondisi bahagia. Karena semua yang pulang dari rantau dan yang nunggu di rumah itu punya semangat yang sama, pengen bahagia dengan keluarganya. Betul. Nah, ini yang luar biasa. Berarti dari Pak Godres statementnya adalah konsumsi meningkat ya Pak ya? Sangat meningkat ya. Oke, siap. Menurut Pak Sunarno sendiri seperti apa Pak? Konsumsi, adakah perbedaan konsumsi sebelum dan juga pasca Lebaran ini Pak Narno? Ya. Kalau saya bisa sampaikan sebelum dan pasca Lebaran ya. Kalau sebelum ini kan ya kita karena dalam bulan puasa kan konsumsi tidak begitu hanya saat tertentu. Tapi ketika pasca Lebaran di mana semuanya pasar membutuhkan semuanya, orang semua membutuhkan. Bahkan ada statement kalau Lebaran itu jual apa saja laku. Nah ini berarti kan pangsa-pasarnya jadi mesti berbeda lebih. Tapi setelah Lebaran beberapa hari kemudian juga bisa normal kembali. Nah oleh karena itu memang saat-saat sesudah Lebaran ini menjadi perhatian kita semua, ya, terutama pemerintah sebelumnya bagaimana kita berusaha untuk menstabilkan harga dari pemerintah, dan itu telah dilakukan dengan operasi pasar, kemudian berbagai upaya supaya, dan alhamdulillah dengan upaya pemerintah seperti itu harga-harga juga tidak terlalu melambung tinggi kemarin. Banyak yang mengatakan sudah stabil ketika adanya komoditas tertentu saja, tapi bisa diatasi lagi. Dalam kesempatan ini juga atas nama pemerintah Provinsi Jawa Tengah kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas aparat baik TNI Polri, Satpol PP, relawan, dinas-dinas yang terkait telah melakukan tugasnya dengan baik. Harga-harga tidak melambung, kemudian bahan bakar BBM juga tersedia dengan cukup, transportasi lancar, dan bahkan mudik tahun ini, Lebaran tahun ini, angka kecelakaan turun 8% secara nasional. Ini perlu kita berterima kasih bahwa itu berkat kerjasama semua pihak. Ya antara dari samping pemerintah, masyarakat juga telah memiliki kesadaran yang cukup baik dalam berkendara dan berlalu lintas dan lain sebagainya, sehingga angka kecelakaan kita turun 8%. Ya kita upayakan dari masa ke masa bisa kita tekan seminimal mungkin. Karena pergerakan orang cukup banyak, betul ya. Di Jawa Tengah ini dilintasi terus 16 juta pemudik ya. Diperkirakan itu kemarin khusus untuk pergerakan keluar itu menurut catatan kami ada antara yang masuk Jawa Tengah dan yang keluar Jawa Tengah itu hampir imbang, tapi lebih banyak yang keluar. Kalau yang masuk melintasi Jawa Tengah itu 1.030.000, kemudian yang keluar ke Jawa Tengah keluar ke luar Jawa Tengah itu ada 1.100.000 kendaraan. Jadi jadi itu beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, kita evaluasi dari waktu ke waktu sehingga kelemahan-kelemahan bisa kita antisipasi. Oke
Oke, Pak, ini ada respon dari pendengar juga dari Kak Re yang ada di Magelang. Re, untuk sektor pariwisata air seperti rafting di Magelang gimana untuk dibantu untuk promosi di media sosial dan lebih banyak lagi diadakan seminar atau pelatihan untuk para pelaku usaha rafting dan para pelaku usaha di sekitar rafting seperti pedagang kaos, aksesoris dan makanan khas Magelang gitu, Pak. Oh ya bisa saja. Kita nanti memfasilitasi. Ya, dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibentuk kelompok sadar wisata dulu atau bagaimana seperti itu. Kemudian ada persyaratan ya untuk bisa kita fasilitasi. Kalau itu organisasi atau kelompok harus berbadan hukum. Itu yang mesti harus dipenuhi dulu. Kemudian juga organisasinya sudah terorganisir dengan baik, ada kegiatannya, pengurusnya jelas. Kemudian perhitungan untung rugi, insya Allah seperti itu bisa kita fasilitasi. Ya monggo aja nanti bisa lewat Pemda mengajukan bantuan itu, juga lewat kami anggota DPR ketika kami reses. Ya jadi boleh aja. Jadi sepanjang itu kegiatan yang positif dalam rangka kegiatan para kelompok-kelompok ya. Sepanjang manusia bisa kita bantu. Monggo silakan aja. Siap. Jadi lewat Pemda mengajukan usulan bantuan, kalau lewat kami DPRD juga lewat proposal. Biasanya kami setiap tahun anggaran itu usulan kami buka Februari sampai pertengahan Maret. Itu untuk tahun anggaran berikutnya. Jadi pohon diusul ke tahun ini ya untuk tahun anggaran berikutnya. Karena ini harus nanti kita verifikasi, kita cek, kita masuk ke dalam anggaran dulu, kita bahas dan sebagainya. Jadi tidak serta-merta usul tahun ini turun tahun ini. Gitu. Tahun ini gitu, ya, Pak ya. Gitu. Oke, masih ada proses selanjutnya juga Pak ya di sana ya Pak ya. Jadi kalau rafting di Magelang saya kira menarik karena hanya seingat saya ada di Serayu dan di Magelang ini yang sudah punya pangsa pasar yang bagus. Karena banyak dikunjungi wisatawan, terutama ada yang dari mancanegara ingin rafting juga ada. Jadi ini satu kegiatan yang bagus yang perlu difasilitasi oleh pemerintah, baik itu kabupaten maupun provinsi. Ya. Siap, terima kasih Pak Narno ya. Ini ada juga Pak Godres Pak, sebelum kita break Pak ya, ada satu lagi dari Kak Rosalia di Magelang. Saya tertarik banget dengan kalimat Pak Godres, kita harus jadi entrepreneur, sering sekali berkeinginan menjadi wirausaha mandiri, namun masih penuh keterbatasan. Adakah program dari DPRD Jawa Tengah ini tentang pembentukan wirausaha mandiri? Jika ada, bagaimanakah kami bisa mengikutinya Pak? Pak Godres. Terima kasih Kak Rosa di Kota Magelang. Ya, tak doakan segera memulai dan jadi pengusaha yang sukses. Amin, amin. Usaha itu tidak dipelajari tapi harus dipraktekkan karena tidak ada klausul khusus kita pelajari lewat buku untuk berbisnis. Kalau dari DPRD Jateng itu ada, kita bisa memfasilitasi untuk adanya pelatihan-pelatihan. Bentuk kelompok tertentu dilegalkan, kita bisa mendatangkan nanti narasumber untuk pelatihan-pelatihan. Tapi kita sendiri mindsetnya juga harus punya semangat tadi. Jangan hanya bersandar dengan pemerintah. Dikasih pelatihan, produksi, mengko juale piye, mengko ini piye lah. Kita juga berjalan bersama. Karena pemerintah itu tidak akan pernah bisa mengampu semua masyarakat Indonesia, mulai dari produksi, pemasaran, neracanya, semua itu bersandar ke pemerintah, itu kita tidak bisa. Jadi kita harus punya semangat yang sama, dan itu bagus sekali. Kita pemerintah provinsi juga menyiapkan anggaran untuk pelatihan-pelatihan itu. Bahkan untuk pemodalan pun itu kalau nggak salah ya, waktu saya di Komisi C dulu ada KUR itu, kredit usaha rakyat yang bunganya relatif sangat kecil. Karena kalau kita itu mulai usaha, mau nggak mau kita harus berpartner dengan lembaga keuangan. Nah, Bank Jateng sudah memfasilitasi dengan bunga yang sangat
rendah. Jadi respect sekali Mbak Rosalia. Saya juga punya semangat yang sama untuk masyarakat kota Kabupaten Magelang, punya jiwa entrepreneur yang tinggi. Dimulai. Jangan berpikir sesuk piye yo nek gagal. Tapi jalan dulu bagaimana nanti. Jangan nanti bagaimana, kan gitu. Yeah. Orang-orang sukses kan berpikirnya seperti itu, para pengusaha. Jalan dulu bagaimana nanti. Jalan dulu nanti bagaimana. Wah, itu enggak jalan-jalan gitu. Seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Pak Godres ya sudah menjawab pertanyaan dari Kak Rosalia di Magelang ini. Semoga membantu ya. Habisin Kreator Dima, kita masih banyak banget yang bakal kita tanyakan ke narasumber di pagi hari ini. Buat yang pengen gabung silahkan yuk bertanya tentang bersinergi menjaga kestabilan sosial dan ekonomi pasca Idul Fitri bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kreator Dima, buat yang pengen update seputar Jawa Tengah, jangan lupa juga dong ya untuk selalu ikuti di Twitternya @kominfo_JTG, Instagram @kominfo.jateng, Facebook diskominfo.jateng, YouTube-nya Kominfo Jateng, dan juga website-nya jangan lupa juga dong dilihat ya, diskominfo.jatengprof.go.id. Ferdi balik lagi after track yang 87,6 Unima FM, hits favoritmu. Talk Show kerjasama Diskominfo Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Masih disiarkan langsung dari kawasan Kampus 2 Unima Universitas Muhammadiyah Magelang. Unima Talk Show bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dan juga DPRD Provinsi Jawa Tengah membahas tentang tema yang luar biasa sekali Kreator Dima ya. Bersinergi menjaga kestabilan sosial dan ekonomi pasca Idul Fitri. Banyak banget hal-hal yang menarik di sini yang sudah dibahas sama narasumber ya oleh Bapak Godres dan juga Pak Narno di Unima FM ini. Gak kerasa, udah jam 10 ya, mau jam 10 aja. Kita langsung ke closing statement dari narasumber. Apa sih pesan dari narasumber yang ingin disampaikan kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga kestabilan sosial maupun ekonomi pasca Idul Fitri ini? Pak Narno, silakan. Iya, baik Mas Fardi. Jadi kita patut bersyukur bahwa alhamdulillah bulan puasa sudah kita lalui dengan baik, kita ibadah dengan tenang, melaksanakan ibadah dengan tenang, kemudian cuti Lebaran sudah kita lalui dengan cukup baik, artinya kondusivitas daerah tetap terjaga, kerukunan masyarakat tetap terjaga. Kemudian setelah Lebaran ini, monggo kita kembali ke tugas masing-masing dengan menjalani kehidupan seperti biasanya. Dari pantauan kami masih ada sekitar 25% yang mudik belum kembali ke daerah masing-masing. Ini akan terjadi sekitar ya antara Jumat ini, Sabtu dan besok ya, hari Minggu. Jadi oleh karena itu pada petugas untuk tetap menjaga kewaspadaan, kemudian juga para pemudik untuk bisa berhati-hati. Karena dari pengalaman yang terjadi ini ada kendaraan-kendaraan yang terbakar ya, bis di mana Jombang, kemudian di Jawa Barat dan di Boyolali kemarin juga karena perjalanan menempuh jarak yang cukup jauh sehingga mengakibatkan itu terjadi kecelakaan. Untuk bisa dicek betul-betul agar keselamatan di jalan ini bisa terjamin. Jadi selamat untuk masyarakat, terima kasih para petugas melakukan dengan cukup baik. Mari kita menjalani tugas masing-masing dengan sebaik-baiknya. Saya kira demikian Mas Di, terima kasih. Siap, terima kasih Pak Narno ya. Pak Godres silakan Pak. Kami ucapkan terima kasih sekali kepada semua elemen yang sudah ikut menjaga kelancaran selama kita beridul fitri. Semua umat yang melaksanakan idul fitri, elemen pemerintah, baik pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, teman-teman TNI, Polri, Satpol PP,
relawan-relawan masyarakat yang mendirikan posko-posko di sepanjang jalan Jawa Tengah yang sudah berkontribusi dan punya semangat yang sama untuk menjaga kelancaran, keselamatan, kedamaian dari Idul Fitri sendiri. Semua yang sudah terlibat mudah-mudahan langkah mereka, niat mereka dicatat sebagai amal ibadah. Dan bagi teman-teman yang dari rantau menuju perjalanan pulang ke arena kerja lagi, mudah-mudahan diberi kelancaran, keselamatan dalam perjalanan. Masyarakat Magelang yang masih ada di Magelang, baik kabupaten maupun kota, mulai beraktivitas lagi seperti biasa, tetap menjaga kondisivitas dan mudah-mudahan setelah Lebaran ini rezeki kesehatan masyarakat Magelang meningkat dan Amin. lebih baik. Amin. Siap. Terima kasih Pak Goda sudah memberikan closing statement di Unim FM ini ya. Sekali lagi terima kasih buat Dr. Andes Haji Sunarno, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan juga Pak Sukardiono akrab kita sapa Pak Godres, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ketemu lagi next ya Pak ya, insya Allah kita ketemu lagi. Dan juga Pak Joni Kristianto tadi ya sudah hadir di Unim FM ini. Terima kasih juga anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Ferdi Hasan pamit. Sampai ketemu lagi di Unima Talk selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.